Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Suryani, NIM 190340022 dari jurusan Fisika, Prodi Fisika NK, Angkatan 2019, Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari instrumentasi kebencanaan bagian gempa. Dalam instrumentasi gempa, kita kenal adanya seismometer. Seismometer adalah osilator paksa seismogram yang direkam harus dikoreksi untuk respon instrumen. Regangan dan rotasi biasanya diukur dengan interferometri optik. Akurasinya lebih rendah daripada seismometer standar. Tujuan dalam seismologi adalah mengukur dengan satu instrumen frekuensi dan amplitudo yang luas. Sensitivitas sumbu silang merupakan masalah penting saat ini. Prinsip dasar dari seismometer ini adalah gerak massa pada seismometer sebagai fungsi dari perpindahan tanah diberikan melalui persamaan diferensial yang dihasilkan dari kesetimbangan gaya diam. Terdiri dari gaya pegas, gaya gesek, dan gaya gravitasi yang diakumulasikan sama dengan 0. Sebagai contoh, gaya pegas sama dengan min kx dengan k sama adalah konstanta pegas. Gaya gesek dengan dx dengan d adalah koefisien gesek. Dan gaya gravitasi dengan min mu dengan m adalah massa seismometer. Ilustrasinya dapat dilihat seperti gambar berikut, dengan U adalah perpindahan tanah, XR adalah perpindahan massa seismometer, dan XO adalah kesetimbangan massa. Untuk persamaan gerak massa dapat kita lihat dalam rumus berikut, yang dapat kita ketahui gerak lambat dari akselerasi dan mengabaikan kecepatan sehingga seismometer mencatat perpindahan tanah. Yang kedua, massa mendominasi pada gerak cepat. Seismometer mencatat perpindahan tanah. Untuk menentukan redaman pada seismometer, kita dapat menggunakan persamaan berikut. Jika seismometer berosilasi, maka kita dapat menentukan koefisien redaman H. Dan menentukan koefisien redaman H dapat diketahui dari amplitudo eksternal berurutan AK dan AK plus 1. Dapat dilihat dari gambar berikut. Selanjutnya, kita lakukan logaritmik berikut. Sehingga persamaan untuk menentukan konstanta redaman H adalah dapat kita lihat seperti gambar, dan periode untuk massa seismometer berosilasi tergantung pada H. Untuk sinyal frekuensi tunggal pada seismometer, kita dapat mengetahui bahwa amplitudo AR tergantung pada frekuensi seismometer dan frekuensi eksitasi W pada konstanta H. Dan kita dapat melihat dari grafik ini respon dari amplitudo. Dan untuk pengukuran kemiringan pada seismometer, pengukuran kemiringan ini dirancang untuk mengukur perubahan sudut dari permukaan normal. Perubahan ini khususnya penting di dekat gunung berapi atau di bidang teknik struktural. Dalam pita frekuensi seismik, pengukuran kemiringan sensitif terhadap akselerasi yang melintang. Ini rentang dinamis. Kita ketahui bahwa rentang dinamis ini adalah rasio antara terukur terbesar amplitudo maksimum hingga terukur terkecil amplitudo minimum. Satuannya yang kita gunakan adalah desibel dan didefinisikan sebagai rasio dua nilai gaya, dan gaya sebanding dengan amplitudo persegi. Dalam hal amplitudo, dapat kita ketahui bahwa rentangan dinamis sama dengan 20 log 10 amplitudo maksimum dibagi dengan amplitudo minimum. Dari contoh berikut, untuk 1024 unit amplitudo, kita dapat mengetahui bahwa rentang dinamisnya adalah 60 desibel dengan A minimum adalah 1 dan A maksimum adalah 1024. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.